kita dari kitab Taqrib Ghayah wa Taqrib halaman 25 ya. Ya bener kan? Halaman 25. Kemarin sampai apa itu? Fa innahu la yunajjisuhu titik sampai situ ya. Bener kan? Sekarang wal hayawanu 1 2 3 4 4 baris dari atas. Wal hayawanu dan semua hewan kullu ya semuanya tohirun itu suci. Semua hewan itu pada dasarnya adalah suci. Illal kalba kecuali yang sopan anjing apa asu? Segawon. Leo namanya itu ya. Mosok mau diganti nama siapa gitu, ntar malah orangnya tersinggung. Kasihan sebetulnya hewan ini. Asal ada orang marah hewan ini disebut. Ya kan kalau ada orang marah, misalnya lagi jalan di jalan motornya kesenggol, itu kalau marah yang disebut ya hewan ini ya. Padahal dia nggak tahu apa-apa loh. Dia mungkin lagi tiduran di rumah majikannya, dipanggil. Illal kalba kecuali anjing wal hinziro dan babi apa celeng. Babi itu katanya yang dipelihara yang warnanya agak merah kemerahan, putih merah-merahan pokoknya itu. Kalau celeng itu yang hitam ya. Yang hitam di hutan ya. Semua hewan itu suci kecuali dua hewan itu, yaitu anjing dan mantep amat nyebutnya ya. Semua hewan itu suci. Lah kalau uget-uget apa? Misalnya kan ada makanan belatung suci nggak? Loh kok malah ketawa ya? Lah ya misalnya ada makanan apa mangga atau apa busuk, kan lama-lama keluar itunya kan? Lah itu suci nggak itu? Bener nih. Kalau ngikuti patokan ini suci. Yang najis cuma dua, yaitu anjing dan babi. Semua hewan yang ada di muka bumi kecuali dua itu adalah suci. Walaupun hewan itu berasal dari kotoran. Ya kadang kan, ya kalau orang kampung kalau di sini mungkin enggak ya. Kadang kan kotoran sapi. Ya. Kalau lama-lama kan ada apa ya kayak wangbong kalau orang sana bilang ya. Udek-udek. Lah ya kan lama-lama kan ada hewan itu. Walaupun berasal dari sesuatu yang kotor, tapi kalau ngikuti patokan di sini bahwa semua hewan di muka bumi ini adalah suci. Cuma kadang ada di antara kita yang jijik. Nah kalau melihat yang lagi ibu lagi ngupas pete. Les pokoknya kecuali dua ini suci, tapi masalah boleh dimakan kan urusan nanti. Itu bukan bahasan kita karena ini lagi bahas masalah najis, bukan masalah yang dimakan boleh dimakan atau tidak. Kalau mengikuti patokan ini semua hewan itu suci ya kecuali hewannya kecemplung got. Kucing misalnya kecemplung got, itu kucingnya tetap suci. Yang najis kan bukan kucingnya, tetapi air gotnya yang nempel di badan kucing. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Wa ma dan apapun tawallada yang lahir minhuma dari salah satu antara anjing dan babi. Ini kalau kedengeran di luar ngaji kok bahasnya anjing sama babi. Ya emang bahasanya itu apa lagi?
Yang lahir dari kedua hewan tersebut yo dihukumi najis. Misal ada anjing selingkuh sama kambing. Lo umpama itu yo mengawur. Umpama ada orang kayak sondesip itu. Sondesip itu kan kambing yang jagain anjing. Lah umpama pacaran, umpama. Lah kok lahir kambing umpama. Tapi yang lahirin anjing. Tapi ada kemungkinan nggak ya? Lah kadang orang kan ada silang kawin apa silang lah lahirnya ini. Ya siapa tahu anjing sama kambing dikawinin disilang ntar lahirnya. Lah iya kalau Allah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin. Tetapi kan Allah menciptakan ilmu pengetahuan untuk diteliti. Menurut ilmu pengetahuan kira-kira ada kemungkinan kok enggak ya wallahu a'lam. Yo yang paham ini ya anak-anak yang pada kuliah di biologi ya paham. Kalau yang hewan apapun namanya, kalau yang lahirin kok di antara dua itu anjing atau babi, maka yang dihukumi sama dengan induknya. Kalau dalam kaidah fikih anak itu hukumnya ngikuti induk. Yang dikandung itu hukumnya mengikuti yang mengandung. Yang dikandung kambing umpama ya, begitu lahir kok kambing, tapi yang ngandung kan anjing, maka ya dihukumi disamakan dengan anjingnya. Atau umpama begini, patokannya yang dikandung hukumnya sama dengan yang mengandung. Misalnya ada orang nyembelih kambing, nggak tahu kalau hamil, ternyata dalamnya itu ada anaknya. Nah, anaknya ini boleh dikonsumsi nggak? Anaknya itu, misalnya ada orang nyembelih kambing, entah buat kurban atau buat akikah. Cuma kalau di kita kan kayaknya kalau kurban akikah harus laki, padahal enggak, betina pun boleh. Seandainya ada orang akikah atau kurban yang dipotong kambing betina, begitu dipotong, udah dibelek, ternyata di dalam ada anaknya. Lah anaknya ini hukumnya halal kok enggak? Apa harus disembelih lagi? Padahal enak loh, tumpuk sama balung-balungnya, empuk sama tulang-tulangnya masih dikandungan. Kalau mengikuti patokannya tadi, yang dikandung hukumnya sama dengan yang mengandung. Kalau induknya yang mengandung udah disembelih dengan cara halal, maka yang ada di dalamnya ini pun dihukumi halal. Sekarang pertanyaannya, kalau ibu kan yang suka lalap pete, begitu makan pete di dalam ada, atau makan jambu yang di dalam ada uletnya, itu uletnya kalau kita makan bareng sama jambu, halal. Udah pernah? Ya pokoknya misalnya senengannya itu pete nggak dikupas, pokoknya nggak dibelah lah. Senengnya itu makannya utuhan gitu loh. Begitu dipakan kok ada rasa aneh-aneh, ini apa nih? Begitu sepotong yang sebelah kan udah masuk, yang sebelah masih dipegang. Kok ada sebelah? Patokannya tadi pokoknya hukumnya kalau yang dikandung hukumnya sama dengan yang mengandung. Pete halal, berarti ulet yang di dalamnya selama ulet belum misah dari pete. Lah kalau udah misah kok diambil, sayang enak dah. Lah iya, jambu, biasanya jambu apa itu? Jambu air. Lah itu kadang kan kalau dibuka kan kita nggak tegel makannya. Oh langsung aja lah, glek. Asal masih nyatu, yang dikandung hukumnya sama yang mengandung. Kalau jambu halal maka isinya dalemannya juga selama masih. Lah kalau udah misah
hukumnya ya beda. Nah, kayak kambing tadi kalau udah lahir walaupun induknya disembelih, kalau udah lahir hukumnya ya bisa. Kalau nggak disembelih ya haram hukumnya. Tapi kalau ditemukan masih dalam kandungan hukumnya boleh. Kok sampai ke situ apa tadi? Wa ma tawallada min huma itu loh maksudnya. Segala sesuatu yang dikandung segala sesuatu. Pokoknya yang dikandung oleh kedua hewan tersebut maka dihukumi najis sama dengan induknya. Jadi selama ini kalau makan pete dikupas dulu. Enggak usah. Biar bisa ngerasain makan yang ini loh. Lah ya kan sekalian bisa ngerasain itu. Kalau udah dipisah kan geli. Tapi kalau masih nyatu kan rasanya kok ada sedep-sedepnya. Bismillahirrahmanirrahim. Titik. Wal maitatu, dan bangkai. Maitah, bangkai. Kulluha, ya semua bangkai, najisatun, itu hukumnya najis. Yang disebut bangkai itu adalah hewan yang mati dengan sendirinya atau disembelih dengan sembelian yang salah. Makanya tukang sembelih sapi hati-hati. Kalau ayam seandainya penyembelihannya salah, kerugian paling 200.000 ya. Kalau sapi bisa 30 juta. Begitu disembelih ternyata pisaunya itu tumpul, enggak mati-mati. Yang motong kesel ambil palu, mati. Haram. Ini saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Moga-moga saya salah lihat sih. Orang nyembelih ayam yang kita makan sehari-hari itu dia motongnya kan sendirian kan, cuman dipegangin begini kan, ini pala di atas badan ke bawah, itu cuma pakai cutter ini loh, sekali langsung dimasukin ke mesin yang nyabutin dulu. Nah itu dalam batin saya berpikir begini, ayam itu matinya karena disembelih apa matinya karena masuk ke mesin itu? Kalau dia matinya karena disembelih halal tuh ayam. Tapi kalau matinya karena diputar-putar di situ, iya kan? Loh ini saya perhatiin loh, itu enggak, saya dalam batin saya ya itu ayam itu matinya karena disembelih atau matinya karena kalau dimasukin itu kan diputar gitu ya. Nah ya kan otomatis mati. Ayam begitu ada geledek aja mati. Lah kalau matinya memang karena disembelih halal tuh ayam. Lah terus kita gimana? Memang ada orang yang sangat hati-hati kalau beli ayam itu ditongkrongin nyembelihnya. Nah jam kita mau beli ceker aja masa nungguin sembelih. Mau beli ceker 4 biji. Masa ayam hidup bang beli cekernya doang. Oh kata tukang ayamnya, beli ceker aja berisik. Lah terus gimana kita? Ya kita berhusnudzon, berprasangka baik bahwa orang yang nyembelih itu tahu hukum. Ya moga-moga saya itu dulu salah lihat. Lah kalau kita mau teliti makanan yang kita makan ya repot ya. Makan ayam ya kita tahunya udah mati. Sapi apalagi, kambing apalagi. Yes, kita berprasangka baik bahwa cara nyembelihnya benar. Karena alhamdulillah di negara kita udah sering diadakan pelatihan cara penyembelihan yang benar, apalagi di RPH, rumah pemotongan hewan. Itu udah ada sertifikatnya, juga karyawannya juga udah terlatih. Yes, kita berhusnudzon. Tapi ya ada orang yang sangat hati-hati sampai segitunya. Semua hewan itu, semua bangkai itu najis. Illas samak, kecuali ikan. Ikan biar nemu udah bangkai yo
tidak najis. Lah kalau ikan bangkainya najis, ikan teri nyembelihnya gimana? Nah, kalau ikan tongkol, ikan bandeng, ikannya gede, bisa ditangkap, bisa dipegangin, disembelih. Lah kalau teri, apalagi teri yang putih-putih itu, menyembelihnya gimana? Lah makanya ikan walaupun sudah bangkai maka dihukumi suci. Tadi kan patokannya semua bangkai itu najis kecuali satu, ikan. Apalagi ikan-ikan mahal ya. Saya itu dulu pernah dikasih ikan koi sama Pak Edi yang belakang Karang Taruna itu, gede-gede segini. Saya taruh di rumah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Saya tinggal pergi, yang filternya itu mati, ikannya mati. Wah, ikan mahal kan, satunya 300.000. Ini kalau dibuang sayang. Wah, akhirnya ya wes tegel nggak tegel ya. Saya bakar, ternyata enak. Ikan mahal, satunya 300.000. Saya dikasih 5 biji pokoknya, udah gede ikan koi. Ya, buat beli ikan bandeng dapat berapa? Nah, 5-5-nya saya 2 hari nggak pulang tuh, yang filter muter, itunya mati, ikannya ikut mati. Saya udah lama mikir, wah ini ikan dibuang, sayang 1,5 juta. Kalau dimasak, oh, tiap hari saya ngasih makan kok kayaknya nggak tega. Nggak tega. Kok 1,5 juta dibuang, dimasak ternyata suwedep. Ada temen orang Sungai Bambu, dia kan pembesaran ikan yang mahal itu, ikan arwana. Nah itu ada yang mati, mau dibeli orang 6 juta atau 7 juta nggak dikasih, keselang berapa hari mati. Saya kompor-komporin, ayo dibakar, nggak tega. Saya ngasih rawatnya dari umur segini. Ya kalau mau halal, ikan walaupun sudah bangkai itu halal. Kemudian wal jarad, belalang. Belalang itu biar udah bangkai halal. Cuma belalang ini kadang yang nggak cocok bisa alergi. Kerjaan saya zaman masih SD itu asal habis isya, habis ngaji kok gerimis. Kan rumah orang tua kan nggak jauh dari peternakan Morbei yang buat ulat sutra itu. Itu belalang kayu gede-gede. Itu enak. Cuman ya nggak cocok, alergi, pada bengkak-bengkak, gatal-gatal. Harganya ya mahal, serenceng kan direncengin. Bisa 40-50 ribu. Lah itu biar udah bangkai halal. Tapi kalau orang Jakarta mana tahu gitu ya, nggak tahu. Kalau orang kampung mah dulu ya biasa makan begitu. Ya halal kok, udah bangkai aja udah halal, apalagi masih hidup dan suci. Kemudian wal adami, manusia. Kalau manusia penyebutnya bangkai enggak lah ya, masuk bangkai hidupnya. Jenazah lah ya, jenazah ya. Enggak najis, lo masuk najis, enggak. Cuma walaupun yang orang meninggal ini jasadnya tidak najis, bagi kita yang misalnya ikut bantuin mandiin. Karena kalau Jakarta biasanya itu kan kurungan ya, petugas dari ambulan itu sekalian mandiin. Kalau di daerah saya kan kalau mandiin itu keluarga. Biasanya kalau punya anak laki-laki ya 3 mangkung. Yang anak pertama bagian kepala, anak kedua. Lah yang mandiin itu walaupun ini jenazah tidak najis, kalau habis memandikan jenazah sunnahnya mandi. Mandi sunnah, bukan mandi wajib. Yang nyentuh, misalnya kita takziah ya kan, kadang apalagi keluarga kita buka, nah ini tutup ini, tutup, terkadang kita cium atau kita pegang, sunnahnya wudhu. Sunnah tidak wajib, tidak membatalkan wudhu, tetapi sunnahnya wudhu. Jadi semua bangkai itu najis kecuali ikan, belalang, dan jasad manusia tidak najis.
Wa yusalu dan dicuci al-ina'u wadah atau tempat min wuluhil kalbi dari jilatan anjing wal khinziri dan celeng atau babi sab'a marratin dengan diulang 7 kali. Nah, makanya ada sebagian yang menghukumi yang dihukumi najis itu hanya jilatannya, kalau badannya enggak. Tetapi untuk menghati-hati yo semuanya. Ihdahunna, salah satu dari 7 basuhan atau cucian itu biturabi, dicampur dengan tanah atau debu. Ini saya sendiri belum pernah praktek nyuci najis mughalladah, belum pernah. Hanya tahu teorinya. Kayak tayamum ini sama juga saya belum pernah. 2011 seingat saya dirawat di rumah sakit, itu pun memaksakan wudhu dan saya tanya ke perawatnya, kata perawatnya masih bisa Pak, masih boleh wudhu, ya wudhu saya. Makanya tayamum itu belum pernah praktek saya, baru teori. Apalagi kalau bahas haid, nifas, apalagi baru teori, tidak tahu. Wa yumsalu min sa'irin najasati, wa yumsalu dan dicuci min sa'irin najasati dari najis-najis yang lain, maksudnya selain najisnya anjing dan babi, marrotan, cukup sekali siraman, cukup sekali cucian. Takti alaihi, yang dicucikan ke najisnya itu wassalah satu, dan dibilas sampai 3 kali. Afdolu, itu lebih utama. Dan sehari-hari kita kan juga lepas dari najis ya. Wong yang keluar dari badan kita ini ya hampir semuanya kotor, walaupun kadang ada yang dihukumi najis, ada yang tidak. Lah mencuci najis itu cukup disiram sekali, asal udah hilang warnanya, baunya, rasanya. Asal 3 itu sudah hilang, maka itu sudah dihukumi suci. Dan ini termasuk kemudahan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya baca dalam kitab Syarafu Ummati Muhammadiyah, umatnya Nabi Musa kalau bajunya kena najis nggak bisa dicuci, harus dipotong. Lah ya kalau yang kena najis di sini ya dipotong masih ini. Kalau kena najis di sini dipotong. Umat Nabi Muhammad bajunya kena najis cukup dicuci, tapi kalau umat Nabi Musa nggak bisa. Baju yang kena najis dipotong, dibuang. Misalnya gamis baru gitu ya, harganya 2 juta baru dipakai, gendong cucu. Aduh. Wow. Maka syariat umat Nabi Muhammad itu jauh lebih ringan dibanding dengan umat Nabi terdahulu. Contoh lain, kalau syariatnya Nabi Musa, sepertiga harta yang kita punya itu miliknya tamu. Misalnya ibu punya kontrakan 3 pintu, itu kalau ada yang bertamu ke kita, yang 1 pintu jadi milik tamu. Ya, kalau itu masih berlaku, nggak usah kerja, bertamu aja tiap hari, muter, dikira rumah siapa dia punya motor 3, tamu. Baru kita bawa, dia ganti bertamu ke rumah kita. Umat Nabi Muhammad nggak sampai segitu, hanya kewajibannya menghormati tamu. Paling nggak ya ketika salam dijawab, ini disalamin gak dijawab, apalagi salamnya khas ya, yang salamnya lemes ya. Kalau orang Bojong sih jawabnya maaf, gak tahu orang sini, sama aja kali ya, apa mungkin sumbernya dari sini ya. Kadang yang salam juga unik sih, Lekom. Nah kalau Lekom lo jawabannya apa? Lekom baji, lekom lho apa?
Ayo kadang kalau di WA nulisnya cuma ASS titik 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 WRWB. Ngopo yo karepe. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuci najis cukup sekali asal najisnya sudah hilang. Tetapi wassalah satu dibilas sampai 3 kali itu afdhalu lebih utama. Wa idza takhallalat apabila berubah al khamratu khamr anggur minuman yang memabukkan tuak binafsiha dengan sendirinya tahurat maka berubah menjadi suci. Misalnya barang minuman yang bikin mabuk itu kok diemin sampai sekian lama kemudian berubah jadi cuka atau jadi apa, maka hukumnya berubah menjadi suci. Wa in takhallalat, tapi kalau berubahnya itu wa in takhallalat, tapi kalau berubah bitorfi syai'in karena dikasih sesuatu fiha di dalam khamr itu lam tadhur maka hukumnya tidak lagi suci. Misalnya ada minuman yang mabuk, kemudian diantepin, didiemin sampai sekian bulan, lah kok berubah menjadi cuka. Kalau cuka itu prosesnya bikinnya kayak cuka yang bakso itu. Lah kalau seandainya itu berubah dengan sendirinya maka dihukumi suci. Tapi kalau berubah dicampur dengan sesuatu yang lain maka hukumnya najis alias tidak suci. Faslun wa yakhruju minal farji salah satu dima'in. Pasal selanjutnya aslinya yang lebih paham ibu-ibu. Kalau saya mah taunya teori. Nah iya. Ya, pasal selanjutnya kan yang alami ibu-ibu, saya juga belum pernah. Bahasanya masalah itu. Kadang kalau ngaji yang ngajar laki-laki, perempuan laki-laki, ngapain kita belajar begini? Enggak bakalan ngalami sih enggak, tapi kan kita punya istri perempuan, punya anak mungkin ya perempuan. Suatu saat ia tanya, bagi kita laki-laki, kalau ibu kan ya ngalami tuh ya. Tapi insya Allah disambung pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, monggo.